Ibu, bapak, saudara-saudari, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Seyeken, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkat dalam salam semangat sehat selalu, tetap berbahagia dan tekun berbuat baik. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Kamis tanggal 28 Desember tahun 2023. Bersama dengan gereja kita merayakan pesta kanak-kanak suci, martir, dan juga merupakan hari keempat dalam oktav Natal. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, hari ini para martirmu yang kecil tak bersalah meluhurkan Dikau bukan dengan madah, melainkan dengan darah. Semoga iman yang kami akui dengan perkataan, kami nyatakan pula dengan perbuatan, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 2 ayat 13 sampai dengan 18. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem itu pulang, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangunlah. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, sangat marahlah ia. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setelah merayakan Hari Raya Natal, gereja juga merayakan pesta kanak-kanak suci martir, yakni mereka anak-anak yang di bawah 2 tahun di sekitar Betlehem pada saat-saat yang mendekati dengan kelahiran Tuhan Yesus, akhirnya menjadi korban akibat kekejaman Herodes yang takut karena kedatangan Kristus akan merongrong kekuasaannya, akan mengambil alih posisinya sebagai raja, karena orang Majus datang mengunjungi Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus juga yang sudah dinubuatkan oleh para nabi akan menguasai seluruh bangsa Israel dan juga melanjutkan kekuasaan Raja Daud. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita belajar dari kanak-kanak suci, sebagaimana mereka yang tidak tahu apa-apa, tetapi karena adanya kekejaman, adanya kejahatan, adanya ketakutan dari orang-orang yang hanya mementingkan hal duniawi, lalu mereka memerangi kebaikan, orang-orang ini menjadi korban. Semoga kita tetap berani untuk teguh berpihak kepada kebaikan meskipun kita harus menjadi korban, dan tidak seperti Herodes yang oleh karena kerakusan, oleh karena ketakutan tidak menguasai dunia ini lalu menjadi orang-orang yang mengagungkan kejahatan dan mengorbankan mereka yang tidak bersalah. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita tetap setia kepada Kristus yang kehadirannya di dunia ini, bahkan lalu dari sejak bayi sudah dikejar-kejar, diburu, dan dianggap sebagai perongrong kekuasaan, padahal Tuhan bukanlah yang hendak menguasai, karena dialah sang penguasa itu sendiri yang hendak menyelamatkan kita dan membawa kepada kita kebenaran sejati yang seringkali ditolak oleh orang-orang yang tidak mau membuka hati akan kebaikan. Semoga semangat dan juga perjuangan kanak-kanak suci yang akhirnya bersumber dari kebaikan itu sendiri Tuhan kita Yesus Kristus menjadi daya bagi kita untuk melawan hal-hal yang jahat, hal-hal yang rakus, hal-hal yang digerakkan oleh ketakutan karena keinginan-keinginan duniawi. Tetapi kita berani untuk kehilangan hal-hal duniawi karena kita memilih kebenaran dan kebaikan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua di peta perjuangan kita untuk tetap teguh di dalam kebenaran kebaikan, meskipun harus mengalami berbagai macam penderitaan dan kehilangan. Senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.